Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu antilkumul jannatu wastumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemukan kembali di masjid ini dalam rangka kita belajar bersama-sama, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin melihat lebih jauh tentang pengertian Shiratal Mustaqim. Selama ini istilah Shiratal Mustaqim dianggap sama dengan jembatan yang digambarkan seperti rambut dibelah 7, akan dilalui oleh orang-orang ketika mau masuk surga di kampung akhirat nanti. Kalau bisa selamat melalui jembatan tadi, maka dia akan masuk dalam surga. Tetapi kalau gagal, dalam arti dikatakan dosanya banyak ini, akan terjatuh ke neraka. Nah, saudaraku sekalian, untuk memahami pengertian yang sesungguhnya, tentu saja Al-Quran yang paling tepat untuk kita bertanya. Di sana itu pastilah ada jawabannya. Kalau kita selama ini sejak dulu ya, diberikan keterangan oleh guru-guru kita, oleh para tokoh-tokoh atau para ustadz, kan keterangan seperti itu bahwa untuk masuk surga itu harus melewati jembatan. Tentu saja dipandang dari segi logika, jelas tidak bisa diterima. Apalagi kalau dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sepertinya seolah-olah apa yang dilakukan Allah itu manual. Jalan kaki lewat jembatan kan manual. Sedangkan teknologi manusia saat sekarang ini sudah begitu super canggih. Kita bisa berbicara dengan orang yang di balik bumi sebelah sana. Bahkan orang barat sudah bisa mengirimkan gambar yang dari Mars ke bumi. Atau pada saat rombongan Apollo 11 mendarat di bulan juga gambarnya bisa dilihat dari bumi. Nah, kalau seolah-olah Allah itu menyuruh masuk surga aja jalan kaki, nanti terus kemudian lewat jembatan. Yang lebih ekstrim lagi, jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Jangankan rambut dibelah 7 ya, panjenengan lewat bambu yang ini sudah ugal lagi. Itu tidak mungkin bisa lewat. Maka kalau kita meneliti di dalam Al-Quran secara kafah itu tidak ada Allah mempersulit seperti itu. Ya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, untuk bisa mendapatkan pengertian yang benar tentu saja Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Kalau selama ini kan kita hanya dikasih cerita, ya. Cerita itu juga sumbernya tidak ditunjukkan, kita juga nggak diberitahu, pokoknya percaya aja karena yang ngomong itu memang orang-orang yang dituakan, katakan orang yang ditokohkan, seorang yang ilmunya tinggi. Saudara sekalian, untuk mendapatkan pengertian tentang semua itu, marilah kita secara bertahap perhatikan dulu
ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman bagi kita. Dengan begitu nanti hati kita akan menjadi semakin mantap, terus kemudian tenang ya, dalam meyakini kebenaran, di mana Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, walaupun tidak semua manusia bisa menerima. Saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu luar biasa, seolah-olah sampai saat ini Allah itu kayaknya nggak punya teknologi, ya. Nanti ditanya satu persatu. Gitu. Oleh karena itu, untuk mengawali pertemuan ini kita lihat dulu Shiratal Mustaqim yang diungkapkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 213 ya. Untuk mengawali itu dulu ya. Kanan nasu umatan wahidah. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Kita tahu bahwa manusia dulu diciptakan min nafsin wahidah, surat 4 ayat 1. Kemudian dia ciptakan jauh-jauh pasangannya. Kemudian wabasa min huma rijalan katsira wa nisaan. Kemudian dia kembangbiakkan dari keduanya, pasangan dan nafsin wahidah tadi menjadi laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Nah, tentu saja kalau sudah menjadi banyak, menjadi umatan yang satu. Satu umat itu. Ya. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Fa basa Allahu nabiyina, lalu Allah membangkitkan nabi-nabi. Ya. Nabi-nabi itu berarti banyak nabi. Untuk apa? Mubasirina wa mundhirin, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Tugasnya nabi itu memberi kabar gembira dan peringatan. Maka ketika ditugaskan seperti itu, maka seorang nabi bertindak selaku rasul. Maksudnya gitu. Terus kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan dia turunkan bersama mereka, bersama nabi-nabi tadi, kitab secara hak. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk memberi hukum di antara manusia, untuk menentukan hukum di antara manusia. Fimah talafu fihi, pada apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Jadi kitab itu tadi yang diberikan kepada semua nabi tadi untuk menyelesaikan perselisihan. Tapi justru sekarang kitab itu malah diperselisihkan. Kan tidak sesuai dengan maksud yang dimaksudkan oleh Allah ya. Terus kemudian wa mahtalafa fihi ilal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bagian bainahum. Nah, tidaklah berselisih padanya kecuali setelah didatanginya kitab tadi kepada mereka dengan keterangan-keterangan, kemudian terjadi bagian bainahum, terjadi kedengkian di antara mereka. Nah, unsur perselisihan sejak manusia pertama dulu itu ternyata kedengkian sampai sekarang. Yang namanya kedengkian itu ya sudah nuting itu ya saenake dhewe itu. Ya. Terus kemudian fahadallahu alladziina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi. Lalu Allah memberi petunjuk pada orang-orang beriman tentang apa yang mereka percaya padanya dari yang hak itu dengan izinnya. Nah, kalau orang beriman masih diberi petunjuk. Tapi kalau berselisih tadi ya nggak diberi petunjuk. Terus kemudian, nah ini, wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki kepada siratal mustaqim. Ya, tentu saja siratal mustaqim itu tidak mungkin jembatan Watogalakil. Ya, siratal mustaqim itu petunjuk. Semua nabi petunjuknya siratal mustaqim menurut ayat itu. Nah, nanti kita akan lihat siratal mustaqim sebenarnya apa. Nah, saudara sekalian, perlu diketahui juga bahwa penjenengan setiap sholat itu selalu meminta siratal mustaqim. Ya, maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihi, yaitu siratnya orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Lah mereka itu siapa? Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu saya nggak mau itu. Jangan yang Kau murkai dan yang sesat itu saya tidak mau. Yang saya minta tadi orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Lah mereka itu siapa?
Itu tidak pernah dibahas kok. Nah, kalau itu kan berarti mosok menjana minta umat toga lagi. Nah, kan kuncinya di sana, berarti di manusia itu dulu umat yang satu. Terus kemudian dibangkitkan nabi-nabi, gini Pak. Artinya banyak nabi. Ini perlu dibuat skemanya lagi supaya panjenengan sudah lupa nanti biar ingat lagi ya. Di sini ada Allah ya. Terus membangkitkan banyak nabi. Nabi dan Rasul yang tercantum dalam Al-Quran jumlahnya ada 25 orang. Ya. Katakanlah nih, ini Nabi, ini Nabi, ini Nabi. Banyak lah itu, ini contoh aja, banyak Nabi. Itu tadi kan berarti, karena nasu umatan wahidah, manusia adalah umat yang satu. Kemudian, bahasa Allah nabiina, lalu Allah membangkitkan banyak Nabi. Nabi-Nabi itu berarti banyak Nabi. Nah, gitu. Terus kemudian untuk apa? Mubasirnya mungkin untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Itu kan wa anzala ma'humul kitaba bil haqi. Dia turunkan bersama nabi-nabi ini kitab. Ini terima kitab. Ini juga terima kitab. Ini kitab. Liyahkuma bainan nas, untuk memberi hukum di antara manusia. Nah, di sini nabi-nabi ini kaumnya namanya manusia. Di sini manusia. Manusia. Nah, kitab yang di sini memberi hukum di antara manusia. Di sini juga bisa memberi hukum di antara manusia. Berarti kira-kira isinya kitab ini sama nggak? Nah, kalau nggak sama ya ini nggak bisa dipakai di sini. Ini nggak bisa dipakai manusia yang di sini kan gitu. Berarti isinya sama. Nah, dulu manusia umat yang satu kira-kira bahasanya sama nggak? Dulunya? Ya mesti sama dulunya. Nah, bedanya itu kan setelah berpisah pada waktu Tuhan besar zaman Nabi Nuh, terus turun, ada yang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat gitu. Terus misah-misah. Nah, terus kemudian kan disatukan lagi oleh Allah. Nah, kitab ini liyahkuma bainan nas. Fimah talahu fihi, pada apa-apa yang mereka perselisihkan padanya, berarti sejak manusia pertama dulu, masih umatan wahidah itu manusia itu sudah berselisih. Nah, perselisihan itu bahwa talahu fihi ilal ladina utuhu min ba'di ma ja'amu baina bagian bainam, terjadi kedengkian di antara mereka. Nah, unsur perselisihan itu adalah karena kedengkian. Kedengkian itu kan sampai sekarang, Pak. Walaupun itu nanti benar, namanya orang dengki itu diomongnya jelek. Nah, Nabi itu dikatakan penyihir dan orang gila. Apa Nabi itu orang jelek? Nabi itu utusannya Allah, ya, untuk memberi peringatan dan kabar gembira tadi dikatakan penyihir dan orang gila. Surat 43 ayat 6 dan 7, Nabi itu diolok-olok. Ya. Kemudian Rasul juga diolok-olok. Kan berarti orang yang dijelek-jelekin itu belum tentu dia orang jelek. Ya. Nah, kedengkian ini atau boleh dikatakan keras hati. Ya. Kemudian orang yang beriman itu diberi petunjuk. Di antara yang bersih tadi masih ada yang beriman diberi petunjuk. Nah, petunjuknya namanya Shiratal Mustaqim, gitu loh. Di sini. Semua nabi tadi petunjuknya namanya Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. Nah, ini namanya petunjuk, masa umat no galakin. Ya. Nah, selama ini kan nggak ada yang bahas. Dibilangi begitu, percaya aja. Karena yang bilang itu udah tokoh. Gitu. Maka kita akan mencari tahu sebenarnya Shiratal Mustaqim itu apa. Dan ternyata di dalam ayat ini 213 tadi ya. Bahwa semua nabi petunjuknya Shiratal Mustaqim. Nah, saudara sekalian, kalau dulu manusia itu umat yang satu, logikanya itu kan ya menjadi satu. Menjadi berpecah-pecah karena ternyata unsurnya kedengkian, terus jadi berselisih. Maka Allah kan sering mengingatkan,
kamu itu jangan seperti orang-orang yang berpecah-pecah dan berselisih. Ya, diingatkan, jangan seperti itu berarti kamu jangan tiru. Gitu. Tetapi oleh karena ayat itu hanya dibaca untuk dihafal dan dapat pahala itu nggak tahu kalau diperingatkan. Nanti malah gending ngelek ke wong liya. Sing dituding kafir itu kamu kepala di orang lain. Wah itu kafir itu. Ya, ini kan hal-hal seperti itu perlu kita pahami. Paling tidak perlu kita pahamkan pada diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, petunjuk Allah itu memang namanya Shiratal Mustaqim. Nah, terus nanti akan kita cari yang dimaksud mereka tadi siapa. Wong jenengan yang bedina sholat itu minta ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu siratnya orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Itu yang saya minta. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini saya tidak mau. Kan gitu soalnya kan dialog dengan Allah. Jangan yang orang-orang yang Engkau murkai, Engkau marah kepadanya dan juga jangan orang-orang yang sesat itu saya nggak mau. Yang saya mau ini tadi, mereka inilah. Mereka itu siapa? Nah, kalau nggak pernah dibahas kan orang juga nggak tahu. Loh, masuk setiap hari minta kok nggak tahu yang diminta. Jangan mau masuk surga tapi tidak tahu jalannya. Kira-kira sampai nggak? Nah, setidak-tidaknya, misalnya mau ke Jakarta, tahu petanya dulu. Harusnya ke barat. Wah, keyakinan saya ngitan, jadi orang tekan surat tekan Jakarta. Walaupun keyakinannya yakin sekali. Ini kita kadang-kadang membohongi pikiran kita sendiri tapi tanpa disadari. Oke, kita akan lihat dulu ya. Beberapa tahap dulu untuk melihat tentang Shiratal Mustaqim. Kita surat 6, Al-An'am ayat 39 ya. 6 ayat 39. Di sana juga ada Shiratal Mustaqim. Waladina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli dan bisu dalam kegelapan. Nah, tuli dan bisu dalam kegelapan. Kemudian mayyasailahu yudlilhu wa mayyasa yaz'alhu ala siratal mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki tentu dia sesatkan. Dan siapa yang dia kehendaki tentu dia menjadikannya atas siratal mustaqim. Nah, berarti kan Shiratal Mustaqim itu lawannya kan sesat. Nah, berarti dia adalah petunjuk gitu. Petunjuk itu sesuatu yang menerangkan, keterangan yang memberi penjelasan kepada kita, kepada manusia untuk menunjukkan tentang sesuai dengan tema yang dibahas dalam ayat itu tadi. Kan pengertiannya gitu. Nah, saudara sekalian, ayat ini kan membuat semacam perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Mendustakan itu sebenarnya dia tahu ayat-ayat. Tapi didustakan, tidak disampaikan, disembunyikan, namanya mendustakan ayat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah yang orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang yang menentang ayat-ayat Allah, menyanggah ayat-ayat Allah, tapi ada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan itu dia tahu tapi didustakan, disembunyikan gitu, didustakan ya. Nah, orang yang seperti itu kan coba jangan bayangkan, tuli dan bisu di dalam kegelapan. Orang yang tidak tuli dan tidak bisu dalam kegelapan itu bingung, Pak. Misalnya jenengan malam hari, tiba-tiba listrik mati, Pak, apa yang terjadi? Ya, bingung kan? Nah, ini tuli dan bisu dalam kegelapan. Kan sangat parah perumpamaannya itu. Nah, ayat ini berlaku sejak diturunkan kepada atau melalui Nabi pada waktu itu, Nabi Muhammad dalam hal ini, dan berlaku sampai sekarang. Nah, kira-kira pelakunya ada nggak? Sekarang? Nah, kan tambah banyak kan? Pelakunya mesti tambah banyak, karena ayat itu berlaku sepanjang zaman. Nah, maka kita perlu adanya evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, bagi orang yang menerima ayat-ayat tadi diberi petunjuk kepada Shiratal Mustaqim, maksudnya gitu. Tapi yang mendustakan mesti akan disesatkan. Bukan berarti Allah menyesatkan, tapi sebenarnya yang menyesatkan mereka sendiri gitu. Seolah-olah Allah, karena memang ini petunjuk dari Allah, pengertiannya gitu. Ya. Coba sekarang kita lihat bahwa yang namanya iblis saja tahu tentang Shiratal Mustaqim ya. Kita lihat surat nomor 7 Al-A'raf ayat 16 dan 17-nya.
Surat ke-7 ayat 16 dan 17. Qala fa bima aqwaitani la adana lahum siratal mustaqim. Iblis itu berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, bilang sama Allah itu, akan aku kuasai siratal mustaqim itu bagi mereka. Nah, mestinya dulu yang membelokkan bahwa siratal mustaqim itu jembatan rambut dibelah 7 sih ngomong mungkin iblis. Ini kan akan kami kuasai siratal mustaqimmu, punya Allah. Atas mereka, mereka itu kaumnya, masuk kita. Nah, kalau kita tidak mempelajari ini nggak tahu, ternyata yang belokkan bahwa siratal mustaqim itu jembatan rambut dibelah 7 itu mungkin saja iblis ini kan dikuasai oleh mereka kok. Ya. Terus kemudian ayat lanjutannya kan, summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum sakirin. Itu iblis itu begitu. Kemudian akan aku datangi mereka dari hadapan mereka. Jadi min baini aydihim wa min khalfihim dari belakang mereka. Kemudian wa an aimanihim dari kanan mereka. Kemudian ba'an sama ilim dari kiri mereka. Berarti depan, belakang, kiri, kanan. Tujuannya apa? Wala tajidu aksarohum sakirin. Nah, dan tidak akan engkau dapati kebanyakan dari mereka itu yang bersyukur. Artinya yang bersyukur itu sedikit. Nah, ini iblis saja sudah janji dari dulu begitu kok. Nah, ayat ini berlaku sampai sekarang. Nah, kita tidak cermat, iblis itu berkeliaran di tempat kita. Pagi, siang, sore, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang kok. Coba. Kan kita kadang-kadang nggak sadar. Saudara sekalian, oleh karena itu, tentu saja kalau kita melihat ini, bahwa iblis saja mengenal siratul mustaqim dan akan dikuasai, nanti akan tidak engkau dapati kebanyakan dari hamba-hambamu itu yang bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur berarti yang tidak aku dapati kebanyakan berarti banyak tidak bersyukur. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu di dalam kita memahami pengertian petunjuk di dalam Al-Quran itu harus betul-betul cermat. Sering dan berulang-ulang kami sampaikan bahwa ketika kita memahami petunjuk itu hanya dibaca, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, terus kemudian hafal, tapi tidak tahu artinya. Itu dibelokkan oleh iblis pun juga tidak sadar. Yang belokkan iblis ini. Datangi dari hadapan kamu, dari belakang kamu, kiri dan kananmu. Dan tidak akan kau dapati kebanyakan dari mereka itu yang bersyukur. Berarti banyak yang tidak bersyukur, maksudnya gitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, ini tadi kan untuk mukadimah awal. Kita akan melihat siratul mustaqim ketika kita sedang membaca Al-Fatihah itu. Mereka itu maksudnya siapa? Ya, itu kan statement ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratnya orang-orang yang telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan yang ini ya Allah, soalnya kan gitu. Jangan orang-orang yang kau murkai dan yang dol, yang sesat. Itu saya tidak mau, saya yang mau yang kau beri nikmat atas mereka. Nah, kalau ini tidak pernah dibahas kan kita juga nggak pernah tahu. Padahal nah ngajari awet kita kecil sampai sekarang. Sekarang ini sudah mbak kecil. Mbak itu sudah gede itu maksudnya. Belum diterangkan ya nggak tahu. Nah, mereka ini siapa ya? Kan kita harus punya dalil. Mereka itu siapa itu masih ada dasar hukumnya. Maksudnya wah ini katanya kakek saya begini ya. Katanya itu kan bukan hukum. Lah nek negara sing nyekel katanya itu negara bangkrut. Ya. Kita harus jelas permasalahannya. Memang ya untuk bisa memahami dan mengetahui itu kita harus betul-betul mengadakan satu penelitian ya. Merekanya itu ada di mana ya. Nah. Coba kita lihat di dalam surat nomor 4 surat An-Nisa ya, ayat 68 kemudian nanti 69. 4 ayat 68 terus 69.